kemarin terkait kasus ijazah Jokowi ini, Refli Harun bilang kalau dia akan menghadirkan saksi yang akan membongkar terkait skripsi, bukan ijazah. Nah, intinya kan dari ijazah larinya ke skripsi. Gimana menanggapinya nih, Bang Kapil? Ya, jadi persoalan ijazah palsunya Pak Jokowi ini yang diduga ijazah palsu yang diduga gitu ya, yang diduga katanya digunakan oleh Pak Jokowi untuk kepentingan kepentingan pemilu gitu ya, pilpres dan lain-lain begitu. Sebenarnya kita harus balik ke nomenklaturnya dulu. Jadi nggak ada itu istilah ijazah palsu. Ijazah palsu itu yang dilihat bukan suratnya, bukan lembar ijazahnya. Banyak orang yang selama ini berpikir bahwa ijazah palsu itu adalah suratnya. Sehingga ketika dia membuat laporan polisi, banyakan laporannya 263 tentang pemalsuan surat. Kalau di KUHP lama, kalau yang sekarang 391 gitu. Justru itu adalah perspektif yang salah. Kalau kita bicara ijazah palsu atau asli begitu, yang kita lihat adalah keabsahannya, sah atau tidaknya ijazah itu. Saya kasih contohnya begini. Contoh misalnya akte lahir. Akte lahir zaman dulu dikeluarkan secari kertas dengan tulisan tangan. Lalu didata, dimasukkan ke dalam catatan sipil. Akte lahir tersebut ternyata hilang. Setelah hilang, dikeluarkan dengan terbitan yang terbaru dong, diajukan lagi sekarang tahun 2025. Pertanyaan saya, yang keluar di tahun 2025 ini mirip nggak dengan tahun 2000, misalnya tahun 2000 lah gitu. Apakah ada kemiripan? Pasti akan banyak perbedaannya. Tapi kalau ditanya sah atau tidak, absah atau tidak surat itu, tentu sah karena dikeluarkan oleh lembaga terkait. Termasuk juga dengan ijazah. Bukan kita ingin berselisih paham dengan Roy Suryo atau Rismon CS ya. Tapi yang kita ingin soroti di sini, apakah teman-teman ini mempersoalkan suratnya yang palsu atau ijazahnya yang palsu? Kalau ijazah palsu atau tidak, pasti kita mengacunya terhadap keabsahan atau sah atau tidaknya itu dikeluarkan. Tapi kalau kita mengacu kepada surat, begitu ya, tentu lihat siapa yang mengeluarkan. Sekarang dari pihak UGM sendiri sudah jelas secara terang benderang mengatakan bahwa surat tersebut atau ijazah tersebut dikeluarkan oleh UGM. Clear. Karena itu sudah dikeluarkan oleh lembaga terkait yang sah gitu ya, maka kewenangan tersebut ada pada UGM dan itu harusnya dinyatakan asli. Jadi itu masalah asli atau palsunya itu sudah no debat, kan begitu ya. Itu sudah tidak lagi kita berbicara bahwa itu asli apa tidak begitu. Sekarang kembali lagi, kalau misalnya dari pihak Refli Harun ya, Bang Refli ternyata katanya mau melaporkan lagi atau menghadirkan saksi lagi terkait skripsi. Kembali lagi, yang membuat skripsi itu siapa? Yang membuat skripsi itu adalah pasti mahasiswa. Ketika mahasiswa membuat skripsi, mengajukan kepada pihak rektorat begitu, rektorat tugasnya hanya menilai skripsinya, menyidangkannya, lalu meluluskan. Apa yang mau dipersoalkan dari setumpuk skripsi itu gitu? Karena skripsi itu juga berbicara bukan kertas, tapi berbicara tentang ide, berbicara tentang apa yang diuji di dalam skripsi itu gitu. Jadi kalau dibilang mau dihadirkan saksi untuk membuktikan skripsinya itu palsu lah, skripsinya itu katanya nggak benar lah dan lain-lain, ya menurut saya itu terlalu jauh dan terlalu menurut saya hanya buang-buang waktu sih. Bang, berarti sebaiknya seperti apa ini untuk Roy Suryo CS ini? Artinya kan dua orang sudah bertemu Jokowi dan kasus dihentikan. Apakah perlu juga mereka mengikuti jejak dari langkah dua orang, Bang Egy dan Hari Lubis? Ya menurut saya langkah restoratif justice adalah langkah yang paling baik. Sudahlah, lagian publik juga sudah udah nggak tertarik lagi sebenarnya dengan persoalan kasus ijazah palsu tersebut begitu. Isu tentang ijazah palsu tersebut udah tidak menarik lagi untuk dibahas secara terus-menerus begitu. Sehingga menurut saya sudah sepatutnya kalau memang Pak Jokowi sudah membuka diri, Pak Jokowi sudah membuka pintu gerbang untuk dilakukan restoratif justice, ya harusnya udahlah Mas Roy, saya kenal baik dengan Mas Roy, orang baik juga beliau. Rismon juga saya kenal baik gitu ya. Ya sudahlah,
duduk bareng aja. Dan Pak Jokowi juga saya yakin adalah sosok yang sangat membuka diri untuk itu kan. Jadi menurut saya udahlah, jangan digoreng-goreng terus, jangan lagi dipersoalkan, tinggal duduk bareng, bicara baik-baik, selesai semuanya gitu. Dan saya lihat kan kalau bicara tentang restoratif justice yang selama ini beredar kan, ada satu kekeliruan dalam pemikiran rekan-rekan yang ada di sebelah sana. Seakan-akan restoratif justice itu harus apa yang dialami oleh Egy Sujana begitu ya, Bang Egy, seakan-akan Bang Egy menerima uang dan lain-lain begitu ya. Menurut kami sih sangat aneh sih ketika ada seseorang yang melaporkan, lalu seseorang itu sudah melaporkan, terlapornya tersangka, lalu akhirnya demi restoratif justice pelapor yang mengeluarkan uang. Kayaknya itu ada satu kejanggalan yang menurut kami tidak sesuai lah dengan kultur yang ada ya begitu ya. Jadi menurut saya itu terlalu jauh, berpikirnya terlalu jauh. Lagian restoratif justice kan tidak melulu berbicara tentang fee atau uang damai kan begitu, tidak melulu berbicara materi kan begitu. Restoratif justice itu bisa saja dilakukan bila kedua belah pihak merasa sepakat untuk menyelesaikan persoalan ini untuk menghindari kerugian yang lebih dalam lagi, yang mana mungkin kerugian tersebut berpotensi untuk dialami. Misalnya contoh saya melaporkan X misalnya, ternyata setelah berjalannya perkara si X ini ditetapkan jadi tersangka. Saya mungkin memahami bahwa kalau perkara ini dilanjutkan begitu ya, maka saya akan habis waktu, habis pikiran, habis tenaga. Dan X juga sama, dia sudah ditetapkan jadi tersangka, lalu mungkin ketika dia berjalan akan habis waktu, pikiran, tenaga, dan lain-lain. Hingga akhirnya dilakukan pertemuan, lalu akhirnya berdamai, dan itu kan hal yang lumrah terjadi di Indonesia. Jadi nggak perlu harus kita berbicara seakan-akan antara si A dan si B ketika saling lapor di kepolisian, lalu damai itu harus melulu pakai uang gitu ya. Intinya nggak ada seperti itu. Dan saran saya kepada rekan-rekan kita, ada Mas Roy, ada Rismon, ya udahlah, kalau memang ini udah duduk bareng aja lah. Itu kan hal yang lebih baik kan gitu. Bang, persyaratan RJ itu kan pertemuan kedua belah pihak, adanya permintaan maaf. Tapi ini pihak Pro Suryo ingin RJ ini dia yang mengajukannya ke tim penyidik. Ini agak sombong juga ya, nggak mau ketemu Jokowi. Itu bisa kan Bang kalau kayak gitu langsung minta ke penyidik? Gini, permintaan maaf itu adalah perspektif yang kalau kita membaca secara formil, mungkin secara formilnya terlihat bahwa ada pihak yang meminta maaf. Pertanyaannya, kalau orang sudah memaafkan sebelum terjadi permintaan maaf, apakah itu bisa dikatakan tidak meminta maaf? Kan nggak seperti itu gitu loh. Ketika seseorang memaafkan, poinnya dari kata-kata permintaan maaf itu bukanlah siapa yang meminta maaf, tetapi siapakah yang memberi maaf. Intinya Pak Jokowi sudah memberikan maaf. Kalau Pak Jokowi sudah memberikan maaf, maka itu menjadi bagian daripada syarat restoratif justice begitu. Dan restoratif justice itu kan adalah hak daripada pelapor begitu ya, pihak yang merasa dirugikan. Dia merasa bahwa dengan perkara ini mungkin tidak berlanjut, kerugiannya telah direhabilitasi dengan baik, sehingga tidak perlu dilanjutkan, yaitu sudah menjadi syarat yang sah dan mutlak untuk dilaksanakan restoratif justice gitu. Bang, bukan restoratif justice tapi SP3 Bang, diajukan ke penyidik, itu bisa Bang? Ya kalau restoratif justice sudah dilakukan ya tinggal SP3, apalagi? Oh berarti dialih RJ dulu ya? Iya, syarat melakukan SP3 itu dilakukan dengan restoratif justice kan boleh. Siapapun boleh melakukan itu kan, istilahnya misalnya saya melaporkan si X tadi, lalu kami melakukan restoratif justice. Kedua belah pihak sepakat untuk berdamai lah bahasanya, tidak saling mempersoalkan kembali. Hasil daripada dading gitu ya, perdamaian tersebut dituangkan di dalam satu perjanjian, lalu perjanjian tersebut diajukan kepada pihak penyidik, dilakukan penghentian terhadap perkara, kan itu boleh begitu kan. Karena kembali lagi konsep atau sistem pidana itu adalah ultimum remedium. Jalan terakhir untuk memidanakan seseorang. Sebelum memidanakan seseorang lalu ternyata kerugian bisa direhabilitasi dengan baik, ya menurut saya tidak perlu harus jalani upaya-upaya pidana tersebut dapat dihentikan begitu. Bang, miris nggak sih Bang, Abang sebagai praktisi hukum
melihat kedua belah kubu ini saling lapor, apalagi mereka sesama praktisi hukum juga ya. Di awal sekali ketika isu ijazah palsu tersebut itu mencuat begitu ya, Mas Roy itu ada di sini, sempat datang kepada saya. Jadi sebelum isu ini ada gitu, Mas Roy itu udah tunjukkan itu semuanya kepada saya, sempat menyampaikan kepada saya. Saya nampung dan saya sempat sampaikan juga ke Mas Roy, ya itu haknya Mas Roy ketika ingin menyampaikan itu ke ruang publik dan memperjuangkan hal tersebut begitu ya. Termasuk Bang Egy juga beberapa kali komunikasi sama saya, menanyakan, menyampaikan, bahkan sempat memang Bang Egy itu menyampaikan bahwa Pablo bantu saya, dia sempat sampaikan begitu kepada saya. Tapi pada prinsipnya adalah awal-awal saya melihat ini kan rangkaian dari sebuah peristiwa politik gitu ya. Kita bisa melihat lah, sekalipun orang yang bilang ini adalah peristiwa hukum, tetapi kita bisa lihat ini adalah satu peristiwa politik. Semua yang ada di dalam ini adalah tokoh-tokoh begitu ya, yang dikenal oleh publik. Sehingga awal-awal ketika persoalan ini mencuat, saya melihatnya wah seru juga ini kalau mereka saling tarung gitu kan. Kita lihat abang-abangan kita gitu ya, senior-senior kita ketika berdebat kan itu bisa menjadi satu referensi ilmu juga untuk kita di kemudian hari begitu. Tapi setelah berlangsungnya waktu sekian lama begitu ya, saya melihat bahwa ini kok teman-teman jadi pertarungannya jadi kurang sehat begitu. Yang lebih ke serangan pribadi, lalu berbicara tentang hal-hal yang tidak layak dan tidak patut untuk ditampilkan di dalam ruang publik. Nah ketika itu mulai muncul, disitulah saya mulai bersedih. Bersedihnya bukan karena yang satu profesi advokat, lalu yang satunya adalah ahli gitu. Enggak, saya melihatnya bukan itu. Intinya dua-dua ini teman saya. Dua-dua ini saya anggap adalah orang-orang baik begitu ya. Orang-orang baik, orang-orang yang harusnya bisa duduk bareng. Saya pengennya itu ya suatu saat ya, di depan saya itu nanti ada Bang Egy, ada Rismon, ada Mas Roy, duduk ngopi, bicara yang lain lah, jangan bicara tentang ijazah palsu ini begitu. Dan rata-rata yang berbicara di ruang publik semua saya kenal baik gitu ya. Jadi sehingga kadang-kadang kita miris saja, ini kenapa sih harus dibuat berlarut itu? Karena jujur aja yang membuat ini semakin kisru dan semakin panas adalah, mohon maaf, rekan-rekan media juga terkait dengan kasus istilahnya ijazah Jokowi ini gitu. Karena apa? Saya beberapa kali ngobrol-ngobrol, ratingnya bagus banget. Karena rating bagus, ditayangkan, diputar berulang-ulang secara terus-menerus. Dan ketika mereka dianggap orang-orang yang berbicara ini punya panggung yang bagus juga, akhirnya semua saling serang, nggak mau kalah kan di dalam ruang publik kan. Disitulah pertarungan itu terjadi, saling serang dan lain-lain. Sehingga menurut saya, udahlah, hentikanlah persoalan ini. Pak Jokowi juga ingin hidup tenang di Solo sana, ingin menjadi masyarakat yang sama seperti kita gitu ya. Mas Roy adalah pejuang yang menurut saya cukup tangguh karena bisa bertahan sampai hari ini dengan Rismon. Bang Egy juga senior saya hormati beliau. Intinya ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang harusnya tidak saling serang. Justru bagaimana duduk bersama, berbicara untuk yuk dengan kompetensi masing-masing kita bangun negeri kita, bukan menjatuhkan orang lain. Bang, mengutip perkataan dari Firdaus Ewobo bahwasanya ini merupakan drama antara Egy Sujana dengan Roy Suryo dan Refli Harun. Seperti apa Bang melihatnya Bang? Kalau misalnya ada pihak yang mengatakan bahwa ini drama, ya semoga ini drama. Tapi pertanyaan berikutnya adalah kalau seandainya ini bukan drama, kalau seandainya ini beneran, apakah tidak ujung-ujungnya saling menyakiti? Masing-masing punya keluarga, masing-masing punya sahabat, masing-masing punya pekerjaan masing-masing gitu ya. Apakah ini tidak saling menyakiti? Kalaupun memang ini adalah drama, pertanyaannya drama ini dibuat untuk apa? Drama itu biasanya hanya dua hal dibuat. Drama dibuat untuk menghibur, mengalihkan isu. Ya, masalah mengalihkan isu itu urusan belakang, Pak. Yang pertama untuk menghibur, yang kedua untuk mengedukasi. Kalau kita secara positifnya melihat, pertanyaannya drama ini dibuat untuk apa? Kalau tidak ada hal positif, sudahlah, hentikan. Karena bisa jadi kalau drama ini terus berlangsung gitu ya, nanti ujung-ujungnya akan ada pihak yang menyesal di kemudian hari. Karena kita kan nggak tahu sebenarnya apakah isu ini sejak awal memang di-create gitu ya, di-create untuk untuk agar
pemberitaan ini terus berlanjut dengan tujuan apa, kita kan nggak paham. Kita harusnya menilai lebih simpel aja. Apa yang saat ini jelas-jelas di depan mata, saat ini ada programnya Pak Prabowo tentang MBG, begitu ya, ayo kita dukung MBG. Ada program-program Asta Citanya Pak Prabowo, udah itu aja yang kita lanjutin. Biarkan Pak Jokowi hidup tenang di Solo sana. Bang, menyikapi terkait pernyataan dari Roy Suryo CS bahwasanya pasca Egy Sujana dan Bang DHL itu ke Solo, terus tiba-tiba SP3 keluar. Nah, ini menurut